kembali lagi di bincang teduh ya. Biasanya ada asik-asik tapi karena nggak ada penonton, nggak ada tim kru di belakang, jadi kita santai aja. Dan kita lagi, saya hari ini sedang bersama dengan seorang guru ya, juga seorang penulis luar biasa sekali. Boleh diperkenalkan dulu dengan guru siapa? Baik, assalamualaikum. Siapa ya? Ya, Kakak. bebas asal jangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Yulianti. Sebagai guru di SMK Negeri 1 Cimahi, sudah mengajar di sini selama kurang lebih 8 tahun. Ya, untuk kepenulisan, sebetulnya saya masih amatir lah ya. Tapi alhamdulillah sudah punya kesempatan nih, punya satu buku antologi ini, judulnya, nama bukunya Matamu Yang Puisi. Jadi ini tuh dulu, nggak dulu ya, tahun lalu lah. Jadi saya sempat menemukan, ini ada penerbit, tahu dari temen juga, namanya Buepedia. Jadi penerbit ini tuh lagi promo buat menerbitkan buku-buku sastra, bisa non sastra juga. Nah kebetulan saya sudah punya koleksi nih di laptop ya. Jadi dulu tuh waktu semasa kuliah produktifnya tuh saya mulai nulis dari tahun 2011. Dari 2011, berarti udah 11 tahun lalu lah ya. Ya, tapi lebih produktifnya tuh pas masih kuliah. Oh iya. Nah, itu udah KSBN, berarti udah bisa masuk ke perpustakaan nasional segala macam. Udah terdata ya. Iya. Kalau nama pena ya? Ya boleh. Atau nama untuk penulis kan biasanya ada nama pena. Ya. Saya kan Mia Yulianti, ngambil dari nama belakangnya. Jadi belakangnya aja diubah nih Julia gitu. Jadi biar lebih kedengarannya lebih enak gitu ya. Nama panggung lah kalau. Iya, nama panggung kalau mungkin. Kalau misalnya buku ini isinya kumpulan puisi atau? Iya, tapi hanya sekitar 60 judul. 60 judul puisi. Jadi nggak begitu banyak sih. Tapi apa ya? Kebanyakan sih untuk temanya ini tuh tentang patah hati. Tentang patah hati ya. Itu ya, covernya juga senja-senja gimana gitu kan. Dan saya tuh sangat sangat fans lah, istilahnya menginspirasi sekali tuh Langit Senja. Jadi dulu tuh kalau sambil pulang kuliah gitu ya, ngeliatin langit di ufuk barat gitu ya, warnanya yang jingga merona gitu ya, saya suka banget. Dan gini sebenarnya ada story-nya ya. Oh iya, kenapa gitu? Jadi dulu tuh sebelum saya mulai nulis banyak tuh, saya sempat ikutan komunitas sastra di Bandung. Bukan di kampus? Bukan. Di luar. Jadi tahu dari teman. Terus di situ juga saya sempat kenal sama seorang penyair dari Ciwidey. Nah, nggak usah disebutin lah ya namanya. Saya orang yang nggak berkenan ya. Jangan kenal nih. Ya pokoknya dia tuh dulu masih lajang ya, masih bujangan. Coba. Bukan. Adalah ya, itu namanya seseorang itu. Jadi dia tuh kayak deket lah ya. Istilahnya kita komunikasi gitu ya. Bisa dibilang teman dekat lah ya. Jadi kita sekarang bestie katanya. Iya, bestie. Kita sharing gitu ya tentang puisi. Saya juga sering baca karya dia. Mungkin dari situ saya mulai tergugah gitu ya untuk mulai menulis juga. Tapi akhirnya sih kita terputus kontaknya itu saat dia sudah menemukan jodohnya. Ya, jadi kita tuh bukan jodoh ya. Tapi dengan itu saya ambil hikmahnya, jadi saya bisa menulis juga. Bersatu karena tulisan, terpisah karena tersirat. Karena apa ya? Dari kuning. Ya gitu. Terus dan selain dari beliau itu juga saya kan ada pengalaman pahit ya dengan orang yang lain, sehingga mereka menjadi inspirasi juga. Ada satu ungkapan nih, katanya jangan menyakiti hati penulis. Kenapa ya? Katanya kalau menyakiti bisa abadi dalam karyanya. Aduh. Yang saya buktikan itu jadi ada beberapa karya. tapi kan masukin lah namanya, takutnya dibaca sama suami itu ya. Nah
takutnya gak enak. Ya gitu. Boleh dibacain salah satu mungkin yang masterpiece-nya gitu ya, masterpiece dari ini atau masterpiece dari buku ini gitu. Sesuai dengan cover yang punya Boleh, judulnya. Karya ibu tapi ya? Ya. Yang karyanya bu. Iya ini semua karya saya. Kan biasanya kadang buku puisi suka ada kan yang orang juga ingin dong masuk baca. ya. Oh, yang Ada yang masukin karya-karya orang juga dalam buku biar kompilasi lah ya gitu ya. Enggak sih kalau ini Ini pure. terus ya yang karya saya. Yang sesuai nama bukunya ya. atau yang serak aja sekarang mau dibaca silakan kan biar sesuai mood dan suasana hati ya teman-teman ya. Nah gitu, yang ini sih bacain yang tentang pandemi siswa ya. Saya Pandemi bikin siswa. ini tahun lalu kalau nggak salah ya. Oh baru-baru ya pas lagi emang Iya, musim iya. pandemi. Tapi ada juga ada yang tentang senja ya. Oh boleh nanti penutup. Oh request ya Pak ya. Dan bentar. Biar sesuai cover ya Pak. Kan bisnis saya Oh, nggak apa-apa. terlalu mendominasi. Duduk aja ya karena Ya, prioritas. ini tahun 2020 ya tulisnya. Menyepikan ingatan. Ini bukan sekedar hari nyepi. Hiruk pikuk, gelegak tawa. Kini hanya bayangan. Angin membuyarkan lamunanku pada rumput yang bergoyang sepi. Tak pernah kubayangkan suatu hari dalam hidup ini irama kepedihan, alunan ketakutan akan bergema dalam kepala. Sekolah ini tanpa kalian seperti bangunan tak bernama. Dinding-dinding kelas semakin dingin dan bisu. Lantai bersih mengkilap tanpa bekas jejak kaki. Lapangan hening tanpa hentakan sepatumu, tanpa bantuan bola yang biasa kau mainkan, bahkan kelewatan dari jam pelajaran. Kantin hanya bisa menutup dirinya, sebab siapa yang mau beli? Parkiran motor menjadi luas tanpa kendaraanmu yang biasanya penuh sesak. Nah, berdiamlah di rumahmu sampai semua membaik, sampai corona pergi, membawa serta kenangan pahit yang kerap ingin kita hapus dari memori. 2020. Mantap. Ini kan ya. Ini itu aduh, mohon maaf kalau Boleh coba pinjam buku. Oh iya, mangga. Oke, lihat. Di sini judulnya Matamu yang Puisi. Jadi inspirasinya dari mana mengambil judul seperti buat covernya loh? Oh, cover itu sebenarnya ditentuin sama Oh, iya. penerbitnya. Kalau ini judul Kalau judul ngambil dari salah satu puisinya. Iya. kalau misalnya ini spoiler aja nih kan pas baca Matamu yang Puisi. Maksudnya gimana ya gitu? Aduh. Maksudnya Bisa gimana? tebak nggak kira-kira? Mungkin matanya ambigu kali ya. Matanya mengandung. Kadang kan puisi kadang mau ditafsir gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dari penulis sendiri gitu. Jadi merujuk ke yang tadi saya ceritakan ya, dia personal itu. Jadi karena matanya itu indah, ya asli memang indah sih. Jadi saya rasanya kecanduan seperti puisi-puisi yang sudah diciptakannya gitu ya, sehingga menginspirasi saya juga gitu. Mau Kalau dibacain juga nanti? misalnya ini
bisa dapat buku ini di mana? Kira-kira masih beredar nggak gitu? Bisa, Atau- ada link itunya untuk ordernya. Boleh disampaikan, Oh, iya? siapa tahu gitu. Ada Kalau yang salah di mau webnya gitu. Guepedia, terus ada juga di online shop ya, beberapa ini online shop yang ya udah pasti pada tahu lah Iya, iya. namanya. Pokoknya bisa akses aja nih. Lo kalau kelihatannya guepedia.com Itu saya ya, di deskripsi. publishing group ya, nanti di thumbnailnya. Oke, terima kasih. Nah, itu jadi ketika penulis itu kalau misalnya seorang mungkin sakit hati sama penulis itu bisa abadi dalam karya gitu. Bahkan kalau misalnya ada momen-momen yang bikin si penulisnya kayak sampai kena hati, misalnya kan Bumi ini kan guru gitu. Melihat kondisi pandemi sekarang gitu, kemudian siswa-siswa sekolah kehilangan keceriaan siswa-siswa kan, jadi kayak ngerasa ini kayak ada yang hilang gitu ya. Iya. Tulis. Iya. Iya betul. Jadi sangat Kondisional misalnya ya misalnya kita lagi saya pribadi ya. Khususnya sih kalau saya ambil menyerap kata-kata itu dari alam ya. Banyaknya iya. gitu ya, misalnya hujan, terus langit gitu lah. Seputaran itu lebih inspirasi. kalau misalnya di fotografi disebutnya landscaper, Bu. Orang-orang yang suka foto alam. Ya, foto juga suka juga. Oh, suka foto juga. Oh, Foto ya kamera lah, HP, kamera Oh, HP. iya. Kenapa nggak Masih. nyoba pakai ilustrasi gitu di bukunya waktu itu? Aku belum kepikiran. Ilustrasi, Oke, oh. kan ibu suka moto juga nih ya, foto-foto alam. Dari Gitu. sananya sih dari pendidik ya. Belum pakai. Memang ada anjuran-anjurannya gitu. Iya. Tapi sekarang setelah launching buku ini lagi garap lagi nggak buku berikutnya gitu? Belum sih, Oh, belum. kalau Tapi misalnya- kalau nulis masih suka kadang. Oh, iya. Yang tadi juga yang menyepikan ingatan itu kan kebetulan pas dengan hari Nyepi ya, Oh, bulan iya. Maret. Jadi kadang suka dikaitkan antara Oh, iya. momen tanggal dengan Kejadian dan pas ya saya perasaan. Ada juga sedang yang nulis. berkaitan hari Nyepi juga sebelumnya. Yang lebih Maret judulnya. Kalau sekarang tetap masih nulisnya masih lagi. puisi atau mencoba yang lain? Oh ada nulis juga cerpen kayak gitu. Oh, cerpen. Cerpen. Sempat ada project novel tapi belum beres. Kalau ini cerpen-cerpennya masih disimpan aja di laptop atau dipublish gitu di Sempat kirim ke surat kabar gitu, Oh, surat tapi belum kabar. ada yang Belum ada yang dimuat. Iya. Memang kurang begitu. Nggak bikin, kan biasanya nih kalau penulis suka bikin blog sendiri gitu buat upload tulisannya. Blognya, enggak sih. Oh, enggak Ya, sering. paling terus ke uploadnya di Facebook. Oh, di Facebook, catatan Facebook. Ya, berarti masih teraktif sekarang. Masih Itu publik apa di privasi? public. Oh, kalau publik boleh dikasih tahu Facebooknya apa, Oh, siapa iya. tahu ada yang mau baca kan cerpennya Oh, gitu. iya. Bisnis ya yang banyaknya. Facebooknya saya Tia Yuliati Romawi 2 ya, karena yang dulu yang pertamanya tidak bisa dibuka lagi. Ada part 2 kalau yang mana ya, ada part 2. Iya. Jadi buku puisi juga kayak bukunya sekarang juga lagi OTW part 2 lah insya Allah ya. Insya Allah, amin. Semoga bisa rilis lagi ya. Iya. Kalau misalnya ketika pelancingan buku ini bikin acara launching atau esok launching atau gimana atau Oh enggak sih, karena kan ini masih nyeni ya. Oh, Jadi iya. saya share share aja ya. keluarga sekolah di grup WA. Terus ada teman-teman juga yang pesan, alhamdulillah. Oh, iya. Semoga nanti yang kedua bisa bikin acara grand launching. Amin. Amin ya, semoga ada rezekinya. Iya. Biar menjadi inspirasi untuk generasi muda yang mau jadi penulis juga. Karena Iya. sekarang kan kalau misalnya suka nulis, kadang ngapain sih kamu nulis gitu? Oh. Atau kadang kan bahasa yang ditulis sama yang diucap itu susah gitu. Misalnya kita bisa ngomong ini, tapi ketika mau ditulis tuh apa ya, gimana ya cara nulisnya? Oh, ya, tidak bisa ada menerangkan. tipsnya nggak ibu buat generasi muda yang ingin nulis gitu ya? Tapi kadang susah nuanginnya gitu. Punya tips nggak gitu? Bumi? Nulisnya umum gitu. Ya apapun itu gitu. Kalau tipsnya mungkin kalau menurut saya tulis aja apa yang ada di pikiranmu, entah walaupun itu mau bahasanya tidak baku gitu ya, nanti bisa dibetulin lah ya, diperbaiki atau cari-cari referensi gitu ya. Pokoknya tulis aja dulu apa yang terbersit, setelah itu langsung ditulis. Ditulis aja dulu ya. Hmm, Apalagi khusus untuk murid-muridnya Bumian ya, Iya. kalau misalnya suka nulis,
tulis aja dulu, nanti bisa konsultasi kan ya. Iya. Ini gimana, nulisnya benar atau enggak, gitu Iya. kan ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Nah, udah kayak gitu aja. Mungkin satu lagi Bu, pesan untuk anak-anak muda sekarang untuk meraih sesuatu yang meraih cita-cita. Kan mungkin menulis ini juga salah satu cita-cita Ibu gitu ya, ingin memberikan apa ya, inspirasi untuk orang-orang melalui tulisan gitu. Nah, untuk generasi muda pesan Ibu apa? Generasi muda. Kalau menurut saya karena sekarang literasi juga udah susah ya, orang-orang lebih banyak sosmed, terus jadi kayaknya harus ada inovasi dalam baca dan tulis ya. Kalau bisa sih ya generasi muda menggali itu, karena kita akan bisa lebih maju jika banyak baca gitu. Ya, itu pesan-pesan dari Bumia. Dan satu lagi seperti yang tadi di request, tolong bacakan satu lagi puisi sebagai penutup gitu kan. Kalau ini mah yang apa ya? Boleh lah, apa aja Tadi kan serem ya. suka bukanya gitu. Yang judul. Yang judul. Oh, yang sudah judul ya. Boleh. Aduh, bentar. Penutup Teruntuk nih. penyayap Ciwidey. Teruntuk penyanyi Ciwidey. Barangkali nanti nonton ya. Barangkali, mudah-mudahan nyampe Ciwidey. Ini nomor berapa ya? Bentar. Jam 4. Ini mah pendek. Oke. Matamu yang puisi. Bisakah aku menyepi dari hingar-bingar matamu? Sekian detak, begitu juga detik. Berlapis-lapis aku kecanduan. Berulang-ulang aku membaca deretan kata, metafora, personifikasi, hiperbola, dan apapun itu dari matamu. Aku ingin sejenak saja melupakan mata 2011. Oke, terima kasih. Itu dia bincang teduh kali ini. Ketemu lagi di bincang teduh berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mantap. Ya,